Hey hey hey, Assalamualaikum. Halo sahabat muslimah. Gimana nih hari ini? Menyenangkan atau menyedihkan ya? Semoga menyenangkan ya. Oke, mungkin kalian belum tahu ini siapa sih kok tiba-tiba menyapa seperti ini. Baik, perkenalkan, nama aku Ade. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Nanti kalau udah sayang ditinggalin. It's Oke, kita jangan bucin dulu ya. Oke, baik. Di sini aku ingin sharing kepada teman-teman mengenai tentang peran perempuan dalam pendidikan dan sosial budaya yang telah Ade baca di dalam buku yang berjudul Mata Perempuan. Oke, pasti kita juga sudah tidak asing dan pasti sering lah mendengar kata-kata seperti ini. Perempuan tidak harus berpendidikan tinggi karena mereka nantinya akan menikah. Terus cuma berkutit di dapur saja. Ya, begitulah sekiranya pandangan masyarakat yang terus melekat hingga kini. Oke, perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan dan juga perempuan merupakan elemen yang berbeda, namun tidak dapat dipisahkan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini melejit sangat cepat membawa perubahan dari masa ke masa. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam aspek kehidupan. Bahkan yang kita lihat saat ini banyak sekali budaya asli perlahan mati dikungkung oleh zaman. Oke, baik. Bicara tentang perempuan. Perempuan memiliki kendali atas dirinya sendiri. Tak jarang justru menganggap rendah kepada dirinya. Hal ini biasa disebut oleh fear of success. Ketakutan atas kesuksesan. Hayalah, mungkin ini yang dinamakan overthinking ya. Siapa yang kalau malu suka overthinking? Enggak apa-apa kok, enggak salah kalau overthinking tersebut dijadikan muhasabah diri untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, perempuan juga cenderung mempertahankan femininity untuk tidak berbuat lebih dari kodratnya. Dalam buku yang berjudul Wanita sebagai Pilar Negara, Ali Hubbi As-Sabran mengatakan bahwasanya wanita adalah makhluk mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk menjadi tiang bagi suatu negara, dan itu adalah tugas mulia yang harus mendapatkan perhatian khusus. Pasti kita bertanya-tanya, kenapa harus tiang? Kan ada tembok, terus ada meja, lain sebagainya. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, engkau wanita adalah tiang suatu negara. Jika baik wanitanya, maka baik pula lah negaranya. Nah, lagi-lagi yang dikutip di sini tuh tiang gitu. Yang diibaratkan tuh tiang. Kenapa sih? Ada apa sih sebenarnya dengan tiang? Sebenarnya apa gitu yang membuat nyambung wanita dengan tiang? Oke, kita akan mengulas tentang tiang yang dimaksud dari tersebut. Oke. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut dengan KBBI, tiang yaitu tonggak panjang yang dipancangkan untuk suatu keperluan yang dipasangkan di perahu atau kapal untuk memasang layar atau tonggak yang diletakkan di tengah-tengah dan mula-mula dipasang ketika mendirikan rumah. Tiang juga didefinisikan sebagai pokok kekuatan dan penghidupan. Maka jelas alasan Rasulullah SAW memilih istilah tiang untuk memberi simbolis untuk kaum perempuan. Oke, jadi peran tiang tersebut itu sangatlah penting ya bagi wanita, seperti ibarat rumah yang tidak memiliki tiang, apakah dia akan kokoh gitu? Ya, seperti tiangnya agama itu kayak, apakah akan kokoh suatu agama tersebut jika dia tidak memiliki tiang gitu? Oke. Selanjutnya, salah satu cara terbaik dalam mendongkrak peran perempuan adalah dengan membangun kekuatan bangsa tersebut, yaitu dengan menggalakkan pendidikan moral bagi diri perempuan.
mengingat perjuangan untuk menumbuhkan kepedulian dan keterlibatan perempuan dinilai sangat krusial. Meningkatkan persaingan global membuat semuanya juga harus ditingkatkan dengan baik, termasuk juga upaya dalam peningkatan profesionalitas yang berkelanjutan sehingga tujuan dan rencana terwujud sesuai dengan dinamika perubahan sosial, budaya, dan bangsa. Oke, masih kita ulas tentang perempuan atau wanita. Bahkan wanita sangatlah mulia. Pada suatu ketika, seseorang datang kepada Rasulullah. Lalu ia bertanya kepadanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Dan pertanyaan tersebut berulang selama 3 kali. Dan jawabannya pun masih sama dengan yang awal, yaitu ibumu, ibumu, ibumu. Maka wanita sangatlah berperan penting, atau ini wanita tuh berperan banget loh dalam mendidik seseorang anak gitu. Karena ibu adalah al-madrasatul ula untuk anaknya, atau ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Maka pendidikan sangatlah penting untuk seorang ibu dalam mendidik anak, sehingga anak bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, kelak menolong dan mendoakan orang tuanya terhindar dari api neraka. Oke, ini kan udah seperti ini gitu. Saya dari tadi saya, ade atau aku gitu, dari tadi udah ngomong tentang wanita. Sebenarnya ada gak sih contohnya gitu yang sering kita alami? Amat sangat ada loh contohnya, yaitu perempuan yang berpendidikan akan berbeda saat merawat keluarganya atau anaknya. Seperti terlihat dari perkataan yang dilantunkan untuk anaknya. Bahkan sifat dan sikap yang dihadapi orang tua kepada anaknya. Maaf nih, ini kok aku ngomong suka agak belibet-libet gini ya. Maaf ya sebelumnya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Aku pernah belajar di suatu materi, yaitu tentang teori behavioral. Maaf kalau ada perkataanku yang salah gitu ya dalam penyebutannya gitu. Jujur aku pun masih agak sulit untuk mengatakan teori tersebut, seperti kayak teori behavioral. Itu tuh yang benar tuh behavioral atau apalah gitu ya. Kalau misalnya ada kesalahan di perkataanku, mohon dimaklumkan ya teman-teman. Oke, teori tersebut yang mengajarkan itu cara mendidik anak dengan hasilnya, menilai seseorang tuh dengan hasilnya. Jadi dia tuh tidak melihat prosesnya gitu, proses dalam perkembangan tersebut gitu. Kalau menurut aku sendiri, alangkah baiknya hadapi proses tersebut dan temani proses tersebut agar nanti ke depannya menjadi hasil yang lebih baik gitu. Kalau menurut aku seperti itu. Karena mana ada sih orang yang mau berproses dan tidak ada orang yang menyemangatinya. Nah, disitulah berperan penting orang tua, keluarga, orang sekitar di situ berperan penting untuk menyemangati dan ada dalam proses tersebut agar terjalinnya hasil yang lebih baik gitu. Nah, karena itu pendidikan dan sosial budaya menjadi pilihan utama, perempuan perlu mengeksplorasi. Aku salah lagi perkataannya. Sorry ya. Perempuan perlu mengeksplorasi di dunia pendidikan, dan pendidikan serta sosial budaya tidak hanya dipelajari di sekolah, namun dunia kewirausahaan, teknologi pun bisa menjadi dunia pendidikan. Oke. Ngomong-ngomong tentang seperti ini, kita sesama manusia harus support woman, harus support sesama perempuan gitu ya. Karena emang support dari orang sekitar pun sangatlah berpengaruh kepada diri seseorang gitu. Oke, cukup sampai sini.
yang saya telah omongi dari tadi, yang telah kita sharing-sharing bersama-sama. Semoga ini menjadi bahan ilmu jariah ke depannya, dan ini bermanfaat untuk kedepannya untuk kita semua. Dan yang tadi dari persalahan kata, salah-salah kata, pengucapan, kalimat yang saya ucapkan, saya sangat amat meminta tolong, meminta maaf kepada teman-teman sekalian, karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Oke, baik, aku akan tutup podcast pada hari ini. Oke, see you next time. Thank you untuk mendengarkan kata-kataku. Ini agak kaku sedikit ya. Ya namanya masih belajar, kita sama-sama belajar bareng-bareng. Oke. Thank you, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jaga kesehatan semuanya.